Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pasar modal Indonesia. Nama kelompok: 1. Nazila Indu Maharani, 2. Ahadiyah Putri Rohmania, 3. Husnul Khotimah, 4. Melisa Dwinanda Rahayu, 5. Putri Maulidia Hasana, 6. Firda Maufirotul Muiz. Sekilas perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang berlaku secara de facto di Indonesia, yaitu sistem ekonomi pasar, masih perlu disosialisasikan maknanya sehingga setiap anggota masyarakat berada dalam satu persepsi tentang ekonomi pasar. Terdapat banyak persepsi di tengah masyarakat tentang sistem ekonomi. Perbedaan ini timbul karena sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia selama ini gagal meratakan kemakmuran sebagian besar masyarakat. Kegagalan di Indonesia dapat dikatakan dikarenakan unsur manusianya yang tidak beres. Pemerintah harus tetap berupaya meningkatkan masuknya investor asing baik di sektor real maupun di sektor finansial, sehingga dolar dapat mengalir masuk dan menciptakan lapangan kerja baru dengan cara menjaga kestabilan politik dan keamanan negeri. Investor internasional. Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh investor internasional untuk memasuki investasi di suatu negara yang ditandai dengan 4 prakondisi berikut ini. 1. Stabilitas politik. Tolak ukur bagi investor internasional antara lain: A. Pergantian pemimpin negara tanpa gejolak berdarah, B. Pergantian pemimpin negara sesuai masa jabatan, C. Tidak terjadi konflik antara pemerintah dan lembaga wakil rakyat, D. Pemilihan umum berjalan aman, E. Tidak sering terjadi demonstrasi. 2. Konsistensi penegakan hukum. Investor internasional sebelum masuk ke suatu negara akan mencari informasi terlebih dahulu melalui lembaga riset investasi internasional untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum di negara yang akan dituju. Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat dengan mudah diketahui masyarakat investor secara luas melalui jaringan media komunikasi televisi atau internet di seluruh dunia. 3. Sistem dan prospek ekonomi. Investor internasional juga akan menilai sistem dan prospek ekonomi dengan memperhatikan kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Investor juga akan menilai berbagai sistem seperti perbankan, teknologi informasi, komputerisasi, sistem komunikasi, dan lain-lain. Investor akan memberikan perhatian khusus pada hal-hal berikut ini: A. Resiko valuta asing, B. Devisa bebas, C. Kualitas pasar modal, D. Fasilitas hedging, E. Sistem ekonomi. 4. Keadilan sosial. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin sangat berpengaruh terhadap keamanan suatu negara. Hal ini dapat menimbulkan pertikaian sosial dan akan mengakibatkan munculnya rasa tidak aman untuk berinvestasi di negara tersebut. Investor internasional cenderung memilih dan masuk ke negara yang memiliki tingkat pengangguran rendah, memiliki ketimpangan sosial dan kesenjangan pendapatan yang relatif rendah, tingkat kriminalitas yang rendah, serta memiliki kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil karena keamanan investasi lebih terjamin. Sejarah pasar modal Indonesia. Perkembangan pasar modal di Indonesia mengikuti naik turunnya politik dan kondisi ekonomi sejak zaman penjajahan. Bursa Efek pertama kali dibentuk pada tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda untuk memudahkan kepentingan VOC. Selama tahun 1914 sampai 1977, Bursa Efek mengalami buka tutup, bahkan vakum pada tahun 1956 sampai 1977 karena Perang Dunia maupun kurang berkembangnya Bursa Efek. Kemudian, pada akhir tahun 1977, Bursa Efek kembali diaktifkan dan semakin berkembang dengan adanya investor asing dan juga perusahaan swasta yang mengelola di kota besar, seperti di Jakarta yang disebut BEJ dan Surabaya disebut BES. Kemudian, pada tahun 2007, barulah ada penggabungan Bursa Efek yang dibentuk BEI atau Bursa Efek Indonesia. Karena BEI semakin berkembang pesat,
dan dengan diterbitkannya peraturan mengenai pasar modal, maka pada tahun 2019, perusahaan yang menaungi BEE mendapatkan izin operasional dari OJK. Hambatan pasar modal Indonesia. Yang pertama, sistem politik yang lemah. Yang kedua, nilai rupiah yang lemah. Yang ketiga, perekonomian sentralis. Dan yang keempat, bursa efek yang sentralis. Pasar modal. Secara umum, pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan untuk jangka panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Tujuan dan manfaat pasar modal dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu 1. Sudut pandang negara, 2. Sudut pandang emiten, 3. Sudut pandang masyarakat. Instrumen pasar modal. Bentuk instrumen di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga berupa saham, obligasi, bukti raik, bukti waran, derivatif. 1. Saham. Saham adalah tanda kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham, shareholder atau stockholder. Saham preference stock adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu laba dan memiliki hak laba kumulatif. Saham biasa common stock adalah jenis saham yang akan menerima laba setelah bagian laba saham preferen dibayarkan. 2. Obligasi adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat, yaitu di atas 3 tahun. Pihak yang membeli obligasi disebut pemegang obligasi, bondholder. Pemenang saham obligasi menerima kupon sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Tiga. Bukti raik. Bukti raik adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu beli itu dimiliki oleh pemegang saham lama. Harga tertentu artinya harga sudah ditetapkan di muka biasa, disebut harga pelaksanaan atau harga tebusan dari bukti raik di bawah harga pasar saat diterbitkan. 4. Waran. Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Waran tidak saja dapat diberikan kepada pemegang saham lama, tapi juga sering diberikan pemegang obligasi sebagai pemanis sweetener pada saat perusahaan menerbitkan obligasi. 5. Derivatif. Produk derivatif di pasar modal adalah indeks harga saham dan indeks obligasi, adalah angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi nilai. Kategori pasar modal. Pasar modal dapat dikategorikan menjadi 4 pasar, yaitu yang pertama pasar pertama atau perdana, yang kedua pasar sekunder, yang ketiga ada pasar ketiga, dan yang terakhir yaitu pasar keempat. Pasar pertama atau perdana merupakan tempat atau sarana bagi perusahaan yang pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Berikut ini adalah mekanisme perdagangan pasar perdana, yaitu emiten menawarkan efek kepada masyarakat luas melalui penjamin emisi, dan penjamin emisi menunjuk beberapa agen penjual agar dapat menjangkau investor yang tersebar di kota-kota besar seluruh negeri. Masyarakat luas yang ingin membeli efek dapat melakukan pesanan beli langsung kepada penjamin emisi atau kepada agen penjual terdekat sekaligus dengan pembayarannya. Maka agen penjual yang ditunjuk oleh penjamin emisi berasal dari perusahaan efek, koperasi, atau yayasan. Kemudian penjamin emisi bertanggung jawab atas hasil kepada emiten dan untuk
itu, penjamin emisi mendapatkan komisi dari emiten. Pasar kedua atau sekunder merupakan tempat atau sarana jual beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Berikut ini mekanisme perdagangan pasar sekunder. Anggota bursa atau yang disebut dengan AB memasukkan tawaran jual atau beli investor ke dalam komputer perdagangan yang disediakan oleh pihak bursa. Anggota bursa beli kemudian menyelesaikan pembayaran dana kepada sentral clearing dan menerima sahamnya melalui pemindah bukuan yang dilakukan oleh sentral kustodian dengan menunjukkan bukti pembayaran dari sentral clearing. Anggota bursa jual menyelesaikan penyerahan saham kepada sentral kustodian, kemudian menerima dana melalui pemindah bukuan yang dilakukan oleh sentral clearing dengan menunjukkan bukti penyerahan efek dari sentral kustodian. Kemudian ada pasar ketiga atau OTC, merupakan sarana transaksi jual beli antara pedagang efek dan investor, di mana harga dibentuk oleh market maker. Nah, berikut ini merupakan mekanisme perdagangan dari pasar ketiga atau OTC. Pasar keempat merupakan sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Nah, ini ada ciri-ciri pasar keempat, yaitu yang pertama, investor beli dan investor jual bertransaksi langsung melalui ECN. Yang kedua, harga terbentuk dalam tawar-menawar langsung antara investor beli dan investor jual. Dan yang ketiga, ada investor menjadi anggota ECN, anggota sentral kustodian, dan anggota sentral clearing. Sistem bursa efek. Negara memilih cara berbeda dalam membangun sistem pasar modal. Dan ini ada beberapa sistem bursa efek, yaitu yang pertama central system, yang kedua unit system, yang ketiga branch system, dan yang keempat yaitu intermarket trading system. Sistem perdagangan. Yang pertama, script trading versus scriptless trading. Perdagangan efek di bursa yang penyelesaiannya atau settlement dilajukan dengan cara si investor beli menerima efek secara fisik atau lembaran saham dan si penjual menyerahkan secara fisik saham tersebut disebut dengan script trading atau perdagangan dengan warkat. Tahun 1999 telah dimulai scriptless trading atau perdagangan tanpa warkat di mana pembeli dan penjual sudah tidak menyerahkan secara fisik lagi, tetapi cukup dengan pemindah bukuan dari dan ke rekening anggota bursa ke investor bersangkutan. Imobilisasi versus dematerialisasi. Pelaksanaan perdagangan tanpa warkat dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu imobilisasi di mana saham dapat dipegang oleh investor sendiri apabila investor bersangkutan menginginkannya. Sedangkan dematerialisasi dimaksudkan ketika tidak dapat lagi saham yang beredar di masyarakat. Investor hanya menerima konfirmasi bulanan secara tertulis tentang status kepemilikannya disimpan di KSEI. Yang ketiga, floor trading versus floorless trading. Sistem perdagangan nasional tidak memerlukan lantai di bursa atau floorless trading untuk menumpang seat para anggota bursa, tapi perdagangan dapat diselenggarakan dari kantor para anggota di luar kota atau remote trading sepanjang satu sistem jaringan suatu gedung yang besar hanya mampu menampung 1.000 terminal, maka perdagangan di bursa floorless trading dapat menampung ratusan ribu terminal tersebar di kantor-kantor broker di seluruh negara. Organisasi pasar modal. Yang pertama, Bapepam. Badan yang mengatur kegiatan pasar modal berbeda di setiap negara. Di Indonesia sebelum berlakunya UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan pasar modal diatur oleh Bapepam. Fungsi utama Bapepam adalah sebagai pengatur, pembina, dan pengawas pasar modal Indonesia. Bapepam melakukan pengawasan terhadap emiten bursa efek, perusahaan efek, KPEI, KSEI, dan pihak lainnya yang izin usahanya diterbitkan oleh Bapepam. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengawas terhadap lembaga keuangan. Sejak 1 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya telah beralih kepada OJK dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan dapat dilakukan dengan cara pencegahan atau preventif dan cara operasional atau represif. Kemudian ada edukasi dan perlindungan konsumen atau EPK, dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bidang EPK Otoritas Jasa Keuangan ini bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga jasa keuangan atau LJK, serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri keuangan. Transparansi atau keterbukaan. Asas keterbukaan informasi sangat penting bagi masyarakat investor. Informasi yang baik ataupun buruk yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan harus sampai ke tangan investor sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan baik. Pihak yang wajib menyampaikan informasi adalah emiten, akuntan publik, notaris, konsultan hukum, perusahaan penilai, bursa efek, dan Bapepam. Pihak yang tidak diwajibkan tetapi seringkali membuka informasi penting bagi masyarakat investor adalah media massa. Good corporate governance. Contoh tata kelola perusahaan yang baik adalah adanya pemisahan yang tegas baik antara fungsi yang ada dalam organisasi top manajemen dengan personel yang mengisi fungsi-fungsi tersebut. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memahami keuntungan atau kerugian secara ekonomis, bukan secara akuntansi. Oleh karena itu, laporan keuangan wajib diterbitkan dalam 3 versi kepentingan yang tidak melanggar perundangan, yaitu 1. Laporan keuangan fiskal, 2. Laporan keuangan akuntansi, 3. Laporan keuangan manajerial.